Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Anang Mariana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembiayaan dan pembayaran internasional. Sumber dan metode pembiayaan internasional. Pada umumnya sumber-sumber pembiayaan di dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas: 1. Sumber dana sendiri dari pembeli atau importir. Yang kedua, sumber dana berupa kredit dan dari penjual atau eksportir. Yang ketiga, sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan, bank dan non-bank. Sumber dana tersebut umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan berikut. Yang pertama, akun receivable financing. Yang kedua, bankers acceptance. Yang ketiga, short term bank loan. Yang ketiga, counter trade. Yang kelima, factoring. Keenam, forfeiting. Keenam, leasing. Akun receivable financing adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan kredit worthiness yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya. Dalam hal importir gagal membayar dengan alasan apapun, maka eksportir tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Jangka waktunya yaitu 1 hingga 6 bulan. Bankers acceptance adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau time drive yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo manuceri. Short term bank loan. Metode ini diberikan oleh bank atas dasar bankers acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembeliannya inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Counter trade imbal dagang. Metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini banyak dilakukan oleh NSB atau sosialis yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produknya di pasar internasional. Variasi metode counter trade: yang pertama adalah barter, yang kedua counter purchase atau imbal beli, ketiga buyback, keempat switch trading, yang kelima switch offset. Metode barter, suatu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung antara dua negara atau perusahaan dengan kemungkinan harga salah satu barang tersebut tidak normal karena posisi tawar-menawar adalah salah satu pihak kurang baik. Contoh, barter pesawat Mirage 2000 buatan Prancis dengan minyak Irak sewaktu perang Iran tahun 1980. Counter purchase, metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan harga yang normal karena bargaining position kedua belah pihak seimbang. Contoh, counter purchase pesawat CN235 IPTN dengan beras dari Thailand. Buyback, suatu metode pembiayaan dengan cara membiayai pembelian suatu barang dengan produk yang dihasilkan dari barang yang dibeli tersebut. Contoh, pembangunan pabrik aluminium dari PT Inalum di Tanjung Balai Asahan dengan pembiayaan dan dari Jepang yang dibayar dengan aluminium yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Switching trading, suatu metode pembiayaan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang antara pembeli dan penjual melalui pihak ketiga. Contoh, perusahaan Indonesia membeli bus Ikarus dari Hungaria yang dibiayai dengan mengirim tekstil ke Hungaria. Tetapi karena Hungaria tidak bersedia menerima tekstil tersebut, maka dicari pihak ketiga yang bersedia menerima tekstil tersebut. Offset, suatu metode pembiayaan yang mengaitkan pertukaran barang antara dua pihak dengan transfer teknologi. Contoh, pembelian pesawat F-16 dari Amerika Serikat oleh Indonesia yang pembiayaannya dikaitkan dengan transfer teknologi dari bagian ekor pesawat tersebut yang dibuat IPTN Bandung. Factoring merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual akun receivable-nya dengan diskon tertentu kepada
suatu lembaga keuangan yang disebut factor banker di tempat eksportir berada. Forfeiting metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfeiting bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya digunakan dengan suatu jaminan bank guarantor atau LC yang diterbitkan oleh bank importir. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan lisi selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Manfaat utama adalah bahwa lisi dapat memiliki modal kerja yang memadai karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modal. Sistem pembayaran internasional. Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang perusahaan dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, cash in advance atau prepayment. Yang kedua, open account. Yang ketiga, private compensation. Yang keempat, letter of credit. Yang kelima, draft atau commercial bill of exchange. Yang keenam, consignment. Cash in advance yang poin pertama, suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan dengan cek atau bank draft. Cara ini tidak disukai oleh pembeli importir karena harus tersedianya uang kas cukup besar, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian, harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keuangan lemah dan belum kenal baik dengan importir. Cash in advance 2. Pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau sebagian karena beberapa alasan. Yang pertama, permintaan atas produk melebihi penawaran produk. Penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya. Dalam situasi darurat ini, mata uang negara importir termasuk uang yang lemah dan beresiko tinggi. Open account yang pertama, pembayaran dilakukan kemudian setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu karena pembeli dan penjual sudah saling kenal dan percaya sepenuhnya atau dilakukan antara suatu perusahaan dengan afiliasinya atau intra-imensi. Cara ini merupakan kebalikan dari cash. Dengan cara ini, barang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar dan dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Open account yang kedua, cara ini baik digunakan apabila satu, pembeli sudah dikenal dengan baik. Kedua, keadaan ekonomi dan politik stabil. 3. Dekat dengan pasar. Dengan sistem pembayaran ini, penjual hanya mengirimkan faktur kepada pembeli yang dibayarkan setelah jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan. Penjual mempunyai resiko yang tinggi dengan kegagalan dari pembeli. Private compensation yang pertama, metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Mekanisme private compensation. Importir B di Singapura tidak perlu melakukan transfer internasional untuk melakukan pembayaran kepada eksportir A di Jakarta dan cukup melakukannya transfer domestik kepada eksportir D di Singapura. Sebaliknya, importir C di Jakarta tidak perlu melakukan transfer internasional untuk pembayaran kepada eksportir D di Singapura dan cukup dengan melakukan transfer domestik kepada eksportir di Jakarta. Letter of credit atau LC, suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank
akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC tersebut dipenuhi. Dalam cara ini, LC ditarik kepada bank bukan kepada importir, sehingga transaksinya akan lebih terjamin. LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayarannya bagi eksportir. Draft atau commercial bill, suatu perintah ditulis dari seorang eksportir yang ditunjukkan kepada importir atau agennya untuk melakukan pembayaran atau sejumlah tertentu dan pada jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditunjukkan atau pemenang atau pembawa draft tersebut. Surat perintah semacam ini disebut wesel. Clean draft, draft yang dapat digunakan atau dibayar tanpa dilengkapi dengan dokumen lampirannya. Documentary draft, draft yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lampirannya. Jenis draft menurut pembayarannya. Side draft, draft yang dibayar saat diperlihatkan. Dead draft, draft yang dibayar pada tanggal atau setelah jangka waktu tertentu. Consignment, sistem ini merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Dengan sistem ini, eksportir mempunyai resiko tinggi sehingga lebih banyak digunakan oleh perusahaan atau afiliasi atau subsidiari dari perusahaan induk. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.